Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan perkuliahan, perancangan dan pengembangan website. Perancangan dan pengembangan website ini menjadi penting juga dipelajari oleh mahasiswa program studi Pustakaan dan Desain Informasi, mengingat pengelolaan informasi ini banyak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang salah satunya adalah website. Tentunya target akhir dari perkuliahan ini juga perlu kalian pahami bahwa mata kuliah ini tidak menghasilkan betul-betul keahlian yang mendalam terkait dengan perencanaan dan pengembangan website, tetapi sebagai ahli informasi juga harus mengetahui bagaimana dinamika atau mekanisme perancangan dan pengembangan website, sehingga dalam aplikasi nanti di pekerjaan di lapangan itu bisa berkolaborasi dengan tim IT atau lulusan-lulusan informatika. Oke, pada hari ini kita akan memulai dari hal-hal yang umum terkait dengan apa itu website. Dalam pemaparan hari ini atau sekarang, Anda akan dikenalkan dengan beberapa istilah yang umumnya ada atau berkaitan dengan website. Kemudian juga fungsi-fungsi umum dari website itu apa saja, serta website itu sendiri digunakan dengan tujuan apa. Mari kita mulai dari istilah-istilah yang umum. Tentunya dalam hal ini kita juga perlu tahu apa sih itu website, atau di Indonesia kan biasanya dikenal dengan istilah situs web. Dalam salah satu sumber online itu didefinisikan bahwa yang namanya website itu adalah sekumpulan halaman web yang saling terkait. Jadi ada beberapa halaman yang mengacu ataupun yang membentuk sebuah konsep informasi umum yang terkait dan biasanya berada dalam satu nama domain. Situs web itu sendiri menjadi representasi dari salah satu hal, misalnya industri, lembaga pendidikan, atau bahkan individu. Rasanya sudah berapa dekade ya keberadaan website ini hadir di dalam perkembangan masyarakat informasi atau bahkan masyarakat pengetahuan sekarang, dan sudah sangat kompleks fiturnya. Tetapi pada dasarnya semua itu bermuara dari pengertian yang sederhana, yaitu ada halaman-halaman web. Dan artinya nanti Anda dalam keseluruhan materi perkuliahan ini akan diajari juga bagaimana membuat sebuah halaman web yang pada akhirnya akan dirangkai dalam satu rangkaian yang menjadi bahan sebuah situs web atau website. Tidak kalah penting juga, mungkin ini bagi negara sekarang sudah tidak terlalu asing ya, tapi juga tidak ada salahnya untuk menegaskan kembali bahwa website sendiri adalah bentuknya dokumen, sebagaimana layaknya dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh misalnya Microsoft Office ya, katakanlah Microsoft Word atau Microsoft Excel dan seterusnya. Nah, untuk bisa membaca Microsoft Word tentunya harus menggunakan aplikasi yang disebut dengan MS Office atau MS Word misalnya. Untuk membuka misalnya file Excel ya tentunya harus menggunakan aplikasi yang disebut dengan MS Excel atau Microsoft Excel. Nah, berlaku sama juga dengan dokumen website. Jadi website itu sendiri tidak bisa dibaca langsung tanpa sebuah alat atau aplikasi. Nah, aplikasi yang general yang kalian mungkin sudah sangat familiar dalam keseharian itu disebut dengan browser web, atau untuk membuka website sendiri. Misalnya apa saja sih yang disebut dengan browser itu? Yang paling populer itu misalnya Google Chrome,
Firefox, Mozilla, Internet Explorer, Safari, atau mungkin Anda mengenal banyak istilah-istilah ataupun aplikasi browser yang lainnya. Tapi intinya untuk membuka atau membaca dokumen website itu jelas harus menggunakan browser. Nah, juga kalau Anda pernah membuka halaman web, itu umumnya ya, tidak semuanya, tapi umumnya itu di belakang sebuah halaman web, di alamat browsernya itu biasanya ada menggunakan .htm atau .html. Itu platform yang paling basic ataupun paling awal. Jadi bagi yang mempelajari perancangan dan pengembangan website, ini adalah lucu kalau tidak mengenal istilah yang namanya HTML. HTML sendiri juga apa istilahnya dikenal dengan atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi Hypertext Markup Language ini adalah hal yang nanti akan kalian pelajari dalam mata kuliah ini. Kemudian juga tidak kalah penting, Anda juga mengenal istilah URL atau kalau bahasa Indonesia URL atau Uniform Resource Location, di mana URL ini adalah alamat web sebagaimana alamat rumah kita juga memiliki alamat yang spesifik atau unik. Jadi begitu pula dengan halaman atau dengan sebuah website, pasti dia memiliki URL tersendiri. Selanjutnya, apa saja sih fungsi website? Setidaknya menurut Suyatno dalam sebuah buku yang dirujuk, itu ada 4 fungsi. Pertama, fungsi komunikasi, di mana lembaga yang memiliki konten itu bisa berinteraksi dengan pengunjungnya atau penggunanya. Kemudian ada fungsi informasi, di mana sebuah lembaga juga bisa menyampaikan apa saja yang dimiliki ataupun yang dikelola oleh sebuah organisasi. Selain juga itu ada fungsi hiburan sebagaimana misalnya konten-konten YouTube dan seterusnya. Dan ada fungsi transaksi yang ini bisa kalian nikmati atau rasakan seperti misalnya marketplace yang ada. Dan karena itu juga akhirnya memiliki website itu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bisa dioptimasikan, antara untuk promosi, untuk kegiatan e-commerce, untuk kegiatan e-learning, dan juga bisa membangun sebuah community berbasis website, misalnya untuk group discussion. Kemudian juga ada portal, seperti portal itu banyak konten-konten yang dihubungkan atau digabung dalam sebuah website. Di mana contoh-contoh yang paling real misalnya website-website berita seperti detik.com, kompas.com dan seterusnya. Kemudian juga ada tujuan website yang sifatnya personal. Jadi personal ini misalnya antara lain digunakan dalam bentuk misalnya web blog atau blogs spot misalnya, semacam itu. Demikian kira-kira gambaran umum tentang apa itu website, yang tentunya banyak hal-hal yang perlu dieksplorasi lebih jauh dari sekedar apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.